Bab 350. Apalagi sekarang musuh keluarga Xie sekarang, jika mereka bisa mengikuti Tuan Harvey, mereka bisa mendapatkan keamanan mutlak. Mengikuti Tuan Harvey adalah impian semua orang di keluarga Xie. Xie Xian terbatuk ringan dan berkata sambil tersenyum, "Sepupu, jika kamu tidak mau, mengapa aku tidak pergi daripada kamu?" Petik 2. "Ya, sepupu, aku juga bersedia menggantikanmu." Su Jiahao juga menjawab sambil tersenyum, "Tuan Harvey, apakah Anda ingin saya melakukan tugas di tempat Anda juga?" Petik 2. "Tidak, tidak." Xie Lingyin menggelengkan kepalanya berulang kali, mulutnya terangkat tinggi, "Saya, Xie Lingyin, melakukan sesuatu sendirian, dan aku tidak akan pernah menyusahkan orang lain." "Oke, itu saja." Harvey tersenyum dan berkata, "Aku akan melapor ke Villa No. 9 di distrik Villa Tianqishan besok." Harvey tersenyum, dan kemudian berkata kepada Xie Chang'an, "Ayah, saya akan menulis resep untuk Anda sekarang, dan nanti Anda akan meminta seseorang memberi Anda obat untuk mengisi kembali tubuh Anda." "Oke, terima kasih Tuan Harvey." Xie Chang'an mengangguk dengan senyuman. Harvey tidak mengatakan apa-apa, mengambil pena dan kertas dan meletakkan resepnya. Namun, tepat setelah menulis resep, sebuah panggilan masuk ke ponselnya. Harvey mengeluarkan ponselnya dan meliriknya, dan menemukan bahwa itu adalah nomor yang tidak dikenal. "Ini sangat terlambat, siapa lagi yang memanggil diriku sendiri?" Tanpa banyak berpikir, Harvey menjawab telepon. "Hei, siapa itu?" "Presiden, saya Litis Han, anggota Kamar Dagang Lima Naga." Saudara Zhao dan Saudara Wang, mereka tampaknya mengalami kecelakaan. Suara panik datang. "Apa yang terjadi?" Petik 2. Wajah Harvey tenggelam dan dia bertanya. "Saudara York, ketika bar dibuka pada tengah malam ini, saya melihat Saudara Zhao dan Saudara Wang yang terlambat datang, jadi saya menelepon mereka, tetapi mereka tidak bisa lewat." Petik 2. "Jadi, saya membawa orang-orang ke komunitas Dongyuan di mana Saudara Zhao dan yang lainnya tinggal sekarang. Tetapi ketika kami sampai di sana, kami menemukan bahwa saudara-saudara yang menjaga lingkungan itu semuanya mati, dan kami tidak tahu siapa yang membunuh mereka, dan mereka tidak dapat melihat luka di tubuh mereka. Juga, Saudara Zhao dan Saudara Wang dan orang-orang mereka telah pergi." Petik 2. "Bar ditutup, bawa kembali saudara-saudara yang mati, aku akan segera ke sana." Harvey Zun menjawab, lalu menutup telepon. "Aku sedang terburu-buru sekarang, siapa yang bisa meminjamkanku mobil?" Petik 2. Tanya Harvey. "Tuan Harvey, jika Anda ingin meminjamnya atau tidak, saya memberi Anda mobil saya." Su Jiahao mengeluarkan seikat kunci mobil Aston Martin dan menyerahkannya kepada Harvey dengan hormat. "Terima kasih." Harvey berterima kasih padanya. Mengambil kunci mobil, dan dengan cepat mengendarai mobil menjauh dari Manor. Dalam perjalanan kembali ke Zero Bar, Harvey memberi Qin Hongye, Zhao Tianxun, Wang Qi, Zhang Mang, Zhang Xiong, dan Wu Yupeng ke 6 orang. "Saya membuat beberapa panggilan, tetapi tidak satu pun dari mereka yang berhasil. 6 kekuatan utama di sekitar saya kehilangan kontak dalam semalam. Saya khawatir hanya 3 raksasa lainnya di Guangdong Barat yang dapat melakukan ini. Ini adalah balas dendam yang ditargetkan. Sekarang, dia belum menghubungi Kamar Dagang Tiandi dan Kamar Dagang Cloud. Bahkan jika Li Tianqi dan Qi Yuyihan tahu bahwa mereka berada di Guangdong Barat, mereka mungkin tidak akan mengambil inisiatif untuk memprovokasi mereka. Dengan cara ini, kemungkinan terbesar adalah Song Qilin dari Kamar Datong-Datong yang melakukannya." Mobil melaju kencang di jalan, mata Harvey seperti es, menatap langit malam yang gelap di depan, senyum kejam dan kejam melintasi sudut mulutnya. "Bagus, Song Qilin, aku belum menemukanmu, tetapi kamu telah menemukanku. Jika itu masalahnya, ayo berperang." Petik 2. Perjalanannya sangat cepat sehingga awalnya butuh 1 jam, Harvey hanya menghabiskan waktu. Dalam setengah jam, kami tiba di Zero Bar. Bar telah ditutup, dan ada ratusan saudara dari Kamar Dagang Lima Naga di luar. Semua orang mungkin tahu bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi, jadi mereka semua terlihat serius dan menunggunya. Setelah mobil berhenti, semua orang melihat dengan waspada. Pintu terbuka dan Harvey keluar dari mobil. Semua orang tiba-tiba merasa bahwa mereka memiliki tulang punggung dan berteriak serempak. "Presiden!" Harvey mengangguk dan berjalan ke bar. "Saya melihat lusinan mayat tergeletak di lantai dan sabar besar, masing-masing dari elit Kamar Dagang Lima Naga. Yang lain berdiri di samping, tampak marah dan sedih, dan suasananya sangat tertekan." "Presiden, Anda di sini." Semua orang menyapa Harvey ketika mereka melihat Harvey masuk. Harvey menarik napas dalam-dalam, lalu berjalan, berjongkok dan memeriksa mayat-mayat itu. "Saya melihat bahwa seluruh tubuhnya hitam dan 7 lubang berdarah, dan sepertinya dia telah menderita siksaan yang tak terbayangkan sebelum kematiannya." "Presiden, kami tidak tahu bagaimana saudara-saudara ini meninggal. Mereka tidak memiliki luka atau tanda-tanda dipukuli," kata seseorang. Harvey memeriksa sebentar, lalu berdiri dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Mereka semua ditelan, dan cacing bu telah memakan organ dalam mereka sampai bersih." Petik 2. Mendengar ini, semua orang yang hadir tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Semua organ dalam dimakan bersih. Betapa kejamnya ini. Tidak heran orang-orang ini terlihat sangat menyedihkan. "Presiden, siapa yang melakukan itu?" Petik 2. Seorang pria bertanya dengan marah. Harvey menyalakan sebatang R0K0K, sedikit tenang, dan berkata, "Jika tebakanku benar, itu pasti seseorang yang dikirim oleh Song Qilin." "Aku."
Hanya tidak menyangka Song Qilin memiliki hubungan dengan orang-orang dari desa Miao di Guangdong Barat. Racun Gu membunuh orang. Yu Wuxian sangat sulit untuk ditangani. Jika kita tidak bisa membunuh orang yang memancar, maka kita akan memiliki lebih banyak saudara yang terbunuh. Lebih penting lagi, kita tidak tahu berapa banyak orang dari desa Miao Song Qilin diundang untuk membantunya. Presiden, bisakah kita duduk dan menunggu? Petik 2. Seorang pria bertanya. Tentu saja ada caranya. Petik 2. Harvey memikirkannya, mengambil pena dan kertas dari bar untuk menuliskan beberapa ramuan obat, menyerahkannya kepada seorang pria, dan berkata, kamu segera meminta semua saudara untuk pergi ke toko obat Cina utama di Xiangcheng untuk mendapatkannya. Bahan obat jenis ini. Kemudian semua bahan obat didistribusikan ke setiap saudara, dan mereka diizinkan untuk membawanya di tubuh mereka. Selama mereka membawa bahan obat ini di tubuh mereka, serangga Gu biasa tidak bisa mendekati mereka. Petik 2. Oke, Presiden. Pria itu mengangguk, lalu mengambil resep dan pergi ke bar. Setelah saudara-saudara yang pergi membeli bahan obat semua pergi, Harvey langsung memanggil Guo Mengcuan. Telepon berdering sebentar dan kemudian terhubung. Harvey, ada apa denganmu meneleponku selarut ini? Petik 2. Suara hormat Guo Mengcuan terdengar. Presiden Guo, situasinya mendesak dan saya butuh bantuan Anda. Petik 2. Harvey, apa yang Anda katakan, bisnis Anda adalah urusan Guo Mengcuan saya. Jika Anda memiliki instruksi, katakan saja. Petik 2. Harvey berkata, dan kemudian berkata langsung, Song Qilin memulai perang dengan saya, dia sudah mengirim orang-orang datang ke kota gajah, membunuh banyak dari saya, dan menangkap 6 teman saya. Namun, saya tidak tahu di mana benteng mereka sekarang, jadi saya tidak bisa melawan sama sekali. Jadi, saya harap Anda dapat dengan cepat mengirim orang untuk mencari di seluruh kota, dengan cepat menemukan benteng mereka. Setelah ditemukan, segera laporkan kepada saya. Petik 2. Oke, Tuan Harvey, saya akan melakukannya sekarang. Guo Mengcuan setuju tanpa ragu-ragu. Tunggu, ada hal lain yang mengingatkanmu. Harvey menghentikan Guo Mengcuan. Ada apa? Petik 2. Guo Mengcuan bertanya dengan curiga. Bab 351. Harvey menjawab, Presiden Guo, Song Qilin kali ini tidak hanya mengirim orang-orangnya sendiri, tetapi juga mengundang orang-orang dari desa Miao di Guangdong Barat untuk membantu. Jadi, Anda juga harus khawatir, jangan jatuh karena racun mereka. Petik 2. Desa. Petik 2. Guo Mengcuan berseru dan berkata, saya ingat, saya mendengar bahwa Song Qilin sangat dekat dengan keluarga Miao di Guangdong Barat, tetapi saya tidak berharap itu benar. Keluarga Miao dihitung di seluruh Guangdong Barat. Ini adalah keluarga besar, setenar keluarga Xie dan keluarga Tao. Meskipun keluarga Miao tidak sebanding dengan keluarga Xie dan keluarga Tao dalam hal aset, ada banyak orang aneh di keluarga Miao, dan hampir semua orang dapat mengetahui trik sulap. Oleh karena itu, banyak orang kaya dan berkuasa dapat melakukannya. Minta bantuan keluarga Miao, gunakan Gu untuk menyelamatkan orang, atau gunakan Gu untuk membunuh orang. Jika Song Qilin benar-benar meminta bantuan keluarga Miao, itu akan sedikit rumit. Jika mereka positif, kami tidak akan takut pada mereka sama sekali. Tapi, keterampilan Gu mereka terlalu jahat sekarang, bahkan jika kamu tidak mendekati mereka, kamu masih akan mendapatkan Gu. Petik 2. Begitulah. Petik 2. Harvey mengangguk dan berkata, Presiden Guo, Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Saya punya resep di sini untuk Anda. Ambil ramuan di atas sesuai resep, lalu lanjutkan tubuhmu untuk mencegah cacing Gu menyerang. Aku akan mengirimkan resepnya sekarang. Petik 2. Oke, terima kasih Tuan Harvey. Guo Mengcuan berterima kasih padanya. Setelah menutup telepon, Harvey mengedit pesan teks dan mengirimkannya ke Guo Mengcuan. Xiangcheng adalah situs asosiasi Wushu Guangdong Barat. Dengan bantuan Guo Mengcuan dan yang lainnya, mereka akan segera dapat menemukan benteng Song Qilin di Xiangcheng. Setelah itu, Harvey memanggil semua saudara yang membawa Zhao Tianxun ke Guangdong Barat ke Zero Bar. Lagi pula, musuh dalam kegelapan, jika Anda membiarkan semua orang bertindak sendiri, mudah untuk dikalahkan satu persatu. Ini semakin gelap. Ketika saudara-saudara dari kamar dagang 5 naga datang dari mana-mana, semua toko di jalan tempat Zero Bar berada ditutup. Semua pemilik toko tahu bahwa sesuatu yang besar tampaknya akan terjadi malam ini, jadi mereka tidak berani terlibat. Seluruh jalan penuh dengan kendaraan komersial 7 tempat duduk berwarna hitam. Selain saudara yang pergi untuk membeli bahan obat, lebih dari 2,000 saudara lainnya berdiri di depan bar titik nol, dan antriannya panjang. Semua orang berpakaian hitam dan tampak serius. Harvey berdiri di pintu bar, diam, dengan puntung R0 di kakinya. Meskipun Harvey tampak tenang, dia sebenarnya sangat khawatir. Qin Hongye dan Zhao Tianxun ditangkap, dan tidak ada berita tentang mereka sampai sekarang. Song Qilin tidak tahu apakah dia ingin mengancamnya atau membunuh mereka berenam untuk menunjukkan pada dirinya sendiri ketika dia menangkap Qin Hongye. Jika Qin Hongye dan 6 orang benar-benar terbunuh, Harvey tidak tahu apakah dia akan berubah menjadi iblis dan mengamuk. Namun, sekarang tidak ada cara lain selain menunggu. Sekitar pukul 2 pagi. Woho puluhan kendaraan komersial hitam melaju dari kejauhan. Setelah mobil berhenti, saudara-saudara dari kamar dagang Wulong turun dari mobil sambil membawa sekeranjang tanaman obat. Harvey meliriknya, dan kemudian berkata dengan kaget, semua orang, menurut resep, 5 bahan obat adalah 1, dan setiap orang akan membawa 1. Ya, Presiden. Semua orang menjawab dengan kaget.
Mereka semua bertindak. Presiden, tidakkah Anda perlu membawanya? Petik 2. Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu. Harvey berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak membutuhkannya, teknikku kecil, tetapi itu tidak dapat membantuku. Petik 2. Pria itu menyeringai, dan kemudian pergi untuk mengambil obatnya. Pada saat ini, sebuah panggilan datang ke ponsel Harvey. Mengambil telepon dan melihatnya, itu adalah nomor yang tidak dikenal. Apakah kamu di sini? Mata Harvey membeku, dan dia menjawab telepon. Hei, apakah itu Presiden Harvey? Petik 2. Sebuah suara dingin datang. Saya. Petik 2. Harvey menjawab, dan bertanya dengan suara yang dalam, siapa kamu? Petik 2. Haha, Presiden Harvey, kamu benar-benar tenang, temanmu ditangkap, jadi kamu tidak terburu-buru. Pihak lain melakukannya tidak segera menanggapi Harvey, tetapi bertanya sambil tersenyum. Jangan bicara omong kosong, bicarakan sesuatu. Kata Harvey dingin. Seperti yang diharapkan dari Raja Nanyu, itu sangat keren. Sangat bagus, maka saya akan mengatakannya dengan jujur. Saya salah satu dari 9 jenderal perang di bawah Song Ye, Serigala Racun, 5 saudaramu Zhao Tianxun, Wang Qi, Zhang saya menangkap Mang, Zhang Xiong, dan Wu Yupeng. Oh, ya, saya juga menangkap seorang gadis cantik bernama Qin Hongye. Jika Anda ingin menyelamatkan orang, Anda dapat datang ke klub dinasti untuk menemukan saya. Tentu saja, premisnya adalah kamu bisa datang menemuiku hidup-hidup. Tapi kamu harus cepat, aku takut aku tidak bisa tidak mencintai Qin Hongye, gadis cantik ini. Wanita ini benar-benar hebat, lihat wajahnya, lihat sosoknya, cek-cek tes. Kamu berani. Mata Harvey berkilat dingin, tinjunya mengepal, dan aura pembunuh yang agung segera menyebar. Semua orang di pintu bar bergidik tanpa sadar. Jika kamu berani menyentuh daun merah, aku akan membuatmu menyesal hidup di dunia ini. Petik 2. Suara Harvey dingin dan menggigit, seperti pisau tajam, menusuk hati. Serigala beracun itu mencibir dan berkata, Presiden Harvey, Anda masih berani mengancam saya saat ini. Apakah Anda pikir ini Nanyu, wilayah Anda? Biarkan saya memberitahu Anda, ini adalah Guangdong Barat, wilayah Song Ye. Bahkan jika Anda seorang naga, kamu harus berbaring di sini untukku. Ayo, gadis cantik, beri paman teriakan. Ada suara renyah di ujung telepon. Ah! Jeritan seorang wanita datang. Hong Ye. Mendengar suara ini, hati Harvey menegang. Indah sekali, aku benar-benar takut aku tidak akan tahan, jadi, Presiden Harvey, kamu harus cepat datang. Haha Presiden Harvey, cepatlah datang, kami menunggumu. Ada ledakan tawa dari pria dan wanita di ujung telepon, tidak bermoral. Kemudian, serigala beracun langsung menutup telepon. Harvey dengan erat memegang ponsel yang digantung, dan niat membunuh yang mengerikan muncul di matanya, seolah-olah untuk menghancurkan segalanya. Serigala racun. Lagu Kilin. Tunggu aku. Harvey meraung dan melangkah keluar, tanah bergetar, dan jejak kaki yang dalam muncul. Bahkan jika dia tahu tujuan dari serigala beracun, Harvey harus pergi ke sana sendiri. Zhao Tianxun dan Wang Qi adalah saudara laki-lakinya, dan Qin Hongye adalah orang kepercayaannya. Anda tidak dapat melihat hal itu terjadi pada mereka sendiri. Karena itu, tidak peduli penyergapan apa yang menantinya, Harvey juga memutuskan untuk membuat terobosan. 3.000 bersaudara yang berdiri di pintu bar menggigil. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat presiden begitu marah. Harvey melirik orang-orang yang hadir, dan berkata dengan suara. Semuanya, ikuti aku ke Dinasti Club. Mengejutkan. Ledakan. Dengan raungan seperti binatang buas. Aston Martin langsung meraung, membelah malam. Kendaraan komersial hitam di belakang mereka mengikuti dari dekat. Sekitar pukul 3 pagi. Jalan Changhong. Ini adalah salah satu jalan pasar malam tersibuk di Xiangcheng. KTV, bar, klub, kota pemandian memiliki segalanya. Dulu jalanan sangat ramai saat ini, tapi malam ini, kecuali toko-toko, semua toko tutup. Hanya lampu jalan di kedua sisi jalan yang memancarkan cahaya kuning redup, yang terlihat sepi. Dinasti Club ada di ujung jalan ini. Bab 352. Segera, Harvey memimpin 50 kendaraan komersial hitam ke jalan Changhong. Namun, ketika Harvey memimpin tim ke jalan Changhong dengan cara yang hebat, saya melihat van, kendaraan komersial, dan mobil diparkir di seluruh jalan, menghalangi jalan menuju Dinasti Club. Terlebih lagi, di depan mobil, ada sekelompok besar orang yang berdiri dalam pakaian hitam dan mendesak, ada 3 atau 4 ribu orang, dan kepalanya tidak bisa dilihat sekilas. Semua orang mengenakan seragam lengan pendek abu-abu, sarung tangan putih di tangan mereka, dan memegang tongkat ayun, tongkat baseball, rantai, pedang, dan segala jenis senjata lainnya. Semuanya berasal dari kamar datong-datong. Semua orang memandang ke depan dengan dingin, suasananya suram, dan niat membunuhnya mengerikan. Melihat jalan itu terhalang, Harvey harus menghentikan mobilnya. Saudara-saudara di belakang kamar dagang Wulong juga menghentikan mobil. Bang bang bang. Diiringi suara pintu tertutup. Harvey dan lebih dari 3.000 saudara dari kamar dagang Wulong turun dari mobil dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Melihat Harvey dan yang lainnya datang, seorang pria berotot dengan sosok segitiga terbalik berdiri di depan menyeringai, "Yo, Presiden Harvey, apakah Anda benar-benar berani datang dan mati?" Petik 2. Harvey York dan orang-orang dari kamar dagang Wulong, tidak ada dari mereka yang berbicara, mereka hanya berjalan maju dengan tenang dan kuat.
Presiden Harvey, mengapa Anda tidak bisa tinggal di Nanyu dengan jujur? Mengapa Anda ingin datang ke Guangdong Barat untuk membuat gelombang? Apakah Anda benar-benar berpikir Guangdong Barat adalah tempat di mana Anda bisa menjadi sombong? Biarkan saya memberitahu Anda tidak akan lihat kakak serigala racun hari ini. Tidak bisa menyelamatkan saudara laki-laki dan perempuanmu. Hanya ada satu nasib untukmu, dan itu adalah kematian. Harvey masih tidak berbicara, ekspresinya acuh tak acuh, dia menatap pria berotot itu dengan cermat, dan melanjutkan. Anjing, aku sedang berbicara denganmu, apakah kamu tuli? Pria berotot itu tercengang ketika dia melihat bahwa dia diabaikan. Berisik. Harvey berteriak keras, membalik pergelangan tangannya, dan pedang pendek emas meraung. Memanggil. Sentuhan cahaya keemasan melesat melintasi langit dan menghilang dalam sekejap. Detik berikutnya. Saya melihat bahwa pedang pendek emas ini telah menembus dahi pria berotot ini. Berdebar. Suara yang membosankan. Pria berotot itu menatap tiba-tiba, jatuh ke tanah di punggungnya, dan langsung mati. Sampai dia meninggal, dia tidak mengerti mengapa Harvey melakukannya secara langsung. Ah! Petik 2. Kakak sudah mati. Bunuh mereka. Semua orang dari kamar datong-datong meraung, seperti air pasang, bergegas. Semua pria di kamar dagang 5 naga telah lama siap menyerang. Perkelahian dimulai. Namun, Harvey tidak pernah berpikir untuk membuang waktu di sini. Dia sekarang memiliki sepenuh hati pada Qin Hongye dan Zhao Tianxun. Dia datang kali ini hanya untuk menyelamatkan saudaranya dan Hongyan. Harvey mencabut belati dari kepala pria berotot itu, lalu mempercepat langkahnya dan langsung pergi ke Dinasti Club. Jangan biarkan Harvey kabur, hentikan dia. Kakak serigala racun berkata, siapapun yang bisa membunuh Harvey akan diberi hadiah 10 juta. Bunuh Harvey. Dengan raungan, lebih dari selusin pria memimpin dalam membunuh Harvey. Pergi. Harvey berteriak, tubuhnya seperti naga gila yang pergi ke laut, dia menggertak tubuhnya, tinjunya keluar, dan harimau itu kuat. Bang bang bang. Bunyi tumpul terdengar. Ketika Harvey melewati selusin pria, semua peti selusin pria runtuh. Darah dimuntahkan dari mulut, dan semuanya mati. Pada saat ini, lebih dari selusin orang mengepung Harvey. Harvey tidak mengatakan apa-apa, memobilisasi energi kemarahan yang kacau, dan meninju lagi. Ki sejati hitam gelap yang kacau melonjak seperti laut yang menderu. Pom pom pom. Ada ledakan suara seperti semangka meledak. Plop plop plop. Segera, orang-orang itu jatuh ke tanah satu persatu, dan mereka semua menjadi mayat tanpa kepala. Harvey mendorong sepenuhnya, tanpa jeda di bawah kakinya. Ada semburan raungan dan jeritan di telinga. Harvey merasakan darah di tubuhnya mulai melonjak. Setiap kali dia mengambil langkah, selusin orang jatuh. Tak terbendung. Ini seperti kematian akan datang. Dalam waktu kurang dari beberapa menit, lebih dari 100 orang dipenggal oleh Harvey, dan yang lain yang akan bergegas berhenti ketakutan. Apakah anak ini masih manusia? Kenapa dia begitu kuat? Petik 2. 100 orang, dia mati begitu saja. Petik 2. Apakah dia dewa kematian? Petik 2. Seru para lelaki, tidak berani melangkah maju sama sekali. Harvey maju selangkah, dan mereka mundur selangkah. Jangan takut, semuanya kami memiliki begitu banyak orang untuk berurusan dengannya, dan kami pasti akan dapat membunuhnya. Teriak seorang pemimpin kecil. Ya, itu benar, ayo. Pergi bersama. Aku tidak percaya anak ini tidak akan lelah. Untuk sementara, orang-orang ini mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka dan bergerak menuju Harvey. Mati. Harvey mengeluarkan sepatah kata, menginjak tanah dengan kedua kaki, terbang, dan terus menendang dengan kedua kaki. Bang 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 7 atau 8 pria yang bergegas di depan terbang langsung, menabrak badan mobil di jalan, muntah darah dan mati. Segera, Harvey menendang kakinya, melintasi lebih dari 20 meter, dan menyapu dengan satu kaki. Bang bang bang. Dalam sekejap, lebih dari 20 orang ditendang dan diterbangkan, menabrak badan mobil, dinding, badan terpelintir dan cacat, dan dia mati. Semua adalah kematian satu tembakan. Pada saat ini, ratusan orang di sekitar Harvey tidak berani maju. Semua orang pucat, gemetar, dan jantung mereka berdetak kencang. Baru kemudian mereka mengerti bahwa pria galak seperti ini tidak bisa bekerja dengan mengandalkan jumlah orang sama sekali. Harvey melirik orang-orang ini dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan dingin, jika kamu tidak ingin mati, menyingkirlah. Namun, suara itu jatuh begitu saja. Suara mendesing. Suara rusak terdengar. Harvey tanpa sadar melintas ke samping. Saya melihat sesuatu yang hitam melintasi wajahnya dan menabrak seorang pria di belakang Harvey sih. Apa? Pria itu menjerit nyaring dan jatuh ke tanah, berkedut di mana-mana. Kurang dari beberapa detik. 7 lubang orang ini berdarah, tubuhnya menjadi hitam, dan dia langsung mati. Segera, seekor ular kecil dengan cincin hitam di tubuhnya melompat keluar dari mulut pria itu dan menyerang Harvey lagi. Ular cincin hitam. Petik 2. Harvey menyipitkan matanya, dan mengayunkan pedang pendek emas berturut-turut. Ular cincin hitam ini dipotong menjadi beberapa bagian sebelum mendekat. Ular cincin hitam adalah serangga yang umum, tidak hanya sangat beracun, tetapi juga secara aktif menyakiti orang. Orang-orang dari keluarga Miao ada di sini. Harvey mendongak dan melihat 10 pria dan wanita muda berjubah hitam, putih, abu-abu, merah dan warna lain berjalan ke arahnya langkah demi langkah.
10 orang ini terlihat sangat muda, tetapi mata mereka acuh tak acuh, pada pandangan pertama, mereka adalah ahli membunuh orang tanpa berkedip. Tepat ketika 10 orang ini datang, pria lain yang hadir semuanya mundur, seperti menghindari ular dan kalajengking. Harvey melirik 10 orang dengan penuh minat, orang-orang dari keluarga Miao. Petik 2. Seorang wanita berbaju merah berkata dengan dingin, karena kamu tahu bahwa kami dari keluarga Miao, mengapa kamu tidak bergegas dan menangkap mereka, bisa menyelamatkanmu dari rasa sakit menusuk hatimu. Seorang pria berbaju hitam berkata dengan bangga. Harvey menghela nafas dan berkata dengan ringan, awalnya, saya tidak memiliki dendam terhadap keluarga Miao Anda. Tetapi jika Anda bersikeras untuk membantu Song Qilin, maka saya harus meminta maaf kepada Anda. Petik 2. Bab 353. Oh. Petik 2. Wanita berbaju merah itu tersenyum bercanda, apakah kamu masih tidak ingin membunuh kami? Petik 2. Jika ada yang menghalangi saya akan membunuh siapapun. Kata Harvey ringan. Nada yang besar. Wanita berbaju merah mendengus, wah, kami tahu bahwa kamu pandai dalam hal itu, tapi, jadi apa? Saya tidak tahu berapa banyak tuan yang mati di tangan 10 budak gu teratas kami. Kamu tidak bisa mendekat sama sekali. Tubuh kita akan dibunuh oleh teknik gu kita, bagaimana kamu bisa melawan kami? Petik 2. 9 budak gu lainnya juga tertawa cemberut, jelas tidak menatap mata Harvey. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Petik 2. Harvey berkata dengan ringan, dan kemudian tubuhnya melintas dan menyapu langsung ke wanita berbaju merah. Jangan pikirkan itu. Wanita berbaju merah itu berteriak, menjabat tangannya. Set. Lusinan ular cincin hitam terbang keluar dari lengan bajunya, seperti panah beracun hitam. 9 budak gu lainnya hanya melipat tangan di dada, tersenyum dan berdiri di sana tanpa bergerak. Menurut pendapat mereka, bahkan jika seni bela diri kuno Harvey sangat kuat, mereka tidak dapat membantu ular gu wanita berbaju merah. Selama salah satu dari lusinan ular cincin hitam ini menggali ke dalam tubuh anak ini, anak itu akan mati seketika. Orang-orang lain di kamar Datong-Datong juga menantikan saat kematian Harvey. Tetapi detik berikutnya, yang mengejutkan semua orang yang hadir adalah bahwa di hadapan lusinan ular bercincin hitam ini, Harvey tidak menghindar atau menghindar, dan bergegas sepanjang jalan, seolah-olah dia sedang sekarat. Apakah anak ini gila? Bukankah dia takut dengan ular cincin hitam ini? Petik 2. Hehe, anak ini terlalu percaya diri, apakah dia pikir dia bisa menahan gigitan ular cincin hitam? Petik 2. Raja Nanyu yang bermartabat, ternyata pria yang nekat, benar-benar konyol. Haha, anak sudah mati. Itu saja. 9 budak gu dan pria lain dari kamar Datong-Datong mencibir, berpikir bahwa Harvey sedang mencari kematian. Wanita berbaju merah juga mencibir dan memutuskan bahwa Harvey akan segera digigit sampai mati. Tetapi pada saat ini, ketika lusinan ular bercincin hitam bergegas, tubuh Harvey bergetar. Energi sejati yang kacau balau menyebar, dan sebelum lusinan ular bercincin hitam mendekat, mereka meledak menjadi genangan darah. Bagaimana ini bisa terjadi? Petik 2. Wanita berbaju merah itu terkejut, dia tidak menyangka adegan seperti itu. 9 budak gu lainnya dan orang-orang dari kamar Datong-Datong juga tercengang. Namun, pada saat wanita berbaju merah itu tercengang, Harvey sudah muncul di depannya, dan kemudian menamparnya. Terkunci. Suara renyah meledak. Ah! Wanita berbaju merah itu menjerit, dan seluruh orang itu jatuh dan terbang keluar. Dengan ledakan, itu menabrak mobil. Puff! Petik 2. Ketika wanita berbaju merah tergelincir ke tanah, seteguk darah menyembur keluar, dan dia sudah sekarat. Meskipun budak gu ini memiliki keterampilan gu yang luar biasa, kebugaran fisik mereka sebenarnya sangat rata-rata, bahkan lebih rendah dari beberapa orang biasa. Harvey berjalan mendekat, meraih leher wanita berbaju merah itu, dan mengangkatnya. Berani sombong di depanku dengan sedikit teknik gu. Siapa yang memberimu kepercayaan diri? Petik 2. Mati, mati. Wanita berbaju merah meraung tajam, dan lusinan ular cincin hitam keluar dari lengan bajunya, menggigit Harvey. Namun, keputusasaan wanita berbaju merah, ular cincin hitam ini sama sekali tidak bisa menembus tubuh Harvey, mereka hanya menggigit pakaian Harvey. Bahkan racun hitam yang dikeluarkan oleh ular cincin hitam tidak dapat melukai Harvey sama sekali. Aku sudah mengatakan semuanya, cacing gu dan racun gumu tidak berguna bagiku, jadi kenapa kamu tidak percaya padaku? Petik 2. Harvey berkata, dia mengulurkan tangan kirinya yang bebas, meraih ular bercincin hitam di tubuhnya, dan mencubit mereka. Mati. Kau bukan manusia, iblis, kau adalah iblis. Wanita berbaju merah berkata dengan susah payah. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang berurusan dengan ular cincin hitamnya dengan begitu tenang, dan masih mencubit mereka sampai mati dengan tangannya. Anda tahu, setiap ular cincin hitam beracun di sekujur tubuhnya. Racunnya cukup untuk meracuni seekor gajah. Setetes racun bisa membunuh pria dewasa. Tapi anak ini tidak takut. Siapa dia? Tidak hanya wanita berbaju merah, tetapi 9 budak gu dan pria lain yang tidak jauh darinya ketakutan dan tercengang, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Setelah Harvey membunuh ular cincin hitam, dia menyekat tangannya pada wanita berbaju merah dan menyeringai, maaf, saya lupa memberitahu Anda satu hal. Tubuh saya agak istimewa, dan dalam istilah awam itu semua racun. Tidak untuk diserang.
Terlebih lagi, bahkan jika ada beberapa racun langka yang dapat mempengaruhi saya akan mendetoksifikasi mereka dengan cepat. Karena, saya masih seorang praktisi pengobatan Tiongkok. Petik 2. Setelah berbicara, di bawah mata ketakutan wanita berbaju merah, Harvey langsung mematahkan lehernya, membuangnya ke samping. Sampai dia meninggal, wanita berbaju merah itu tidak menyesalinya. Jika dia bisa memilih lagi, bahkan jika dia membunuhnya, dia tidak akan memprovokasi pria yang menakutkan ini. Harvey bertepuk tangan, berbalik dan tersenyum pada 9 budak bu lainnya, sekarang giliranmu. Petik 2. Hanya dalam 4 kata, itu seperti pernyataan kematian. Seorang pria berpakaian hitam gemetar dan berkata dengan keras, jangan takut, semuanya. Saya tidak percaya, benar-benar ada pria di dunia ini yang tidak takut dengan cacing dan racun buaya. Pergi bersama dan bunuh dia. Petik 2. Ya. Yang lain 8 budak gu menjawab dengan keras. Untuk sementara waktu, 9 budak gu melemparkan teknik gu satu demi satu, melepaskan serangga gu untuk menghadapi Harvey. Kalajengking dan ular berbisa di seluruh tanah bergegas menuju Harvey dengan kecepatan yang sangat cepat. Di langit, serangga terbang padat dari berbagai warna menyerbu ke arah Harvey, seperti awan asap berwarna-warni. Di tanah, dimanapun kalajengking dan ular berbisa lewat, mayat dimakan langsung menjadi kerangka. Seseorang ditendang dan terbang, tetapi sebelum mereka mendarat, mereka dimakan oleh serangga terbang di udara dan berubah menjadi tulang, dan bahkan darahnya tersedot bersih. Pada saat ini, banyak orang yang berada dalam pertempuran takut dan bodoh ketika mereka melihat adegan ini. Apakah itu orang-orang dari kamar dagang Wulong atau kamar datong-datong? Mereka semua merasa mati rasa di kulit kepala mereka, dingin di sekujur tubuh, dan ketakutan yang mendalam muncul di hati mereka. Namun, di hadapan ular berbisa, kalajengking beracun, dan serangga beracun ini, Harvey tampak tenang, tanpa rasa takut sama sekali, dan langsung bergegas. Orang ini gila. Gila-gila anak ini pasti sudah gila. Presiden, hati-hati. Seru satu demi satu. Harvey membanting tanah di bawah kakinya, mengepalkan tinjunya dengan tangan kanannya, memadatkan energi sejatinya, dan meledak. Dalam sekejap, ledakan. 2 raungan berturut-turut terdengar, seperti guntur di tanah. Selanjutnya, pom-pom-pom. Awan kabut darah meledak di tanah dan di udara. Semua kalajengking berbisa, ular berbisa, dan serangga berbisa mati seketika. Kabut darah menyebar dan sangat menyengat. Baunya yang tidak sedap membuat banyak orang mual. Kali ini, 9 budak bu lainnya ketakutan gila. Lari-lari. Anak ini benar-benar monster. Kami bukan lawannya, cepatlah. Kesembilan budak gu tidak berani lagi bersaing dengan Harvey, dan mereka berbalik dan bersiap untuk lari. Namun, Harvey tidak memberi mereka kesempatan, tetapi bergegas keluar dengan push. Bang 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 6 tinju dan 3 kaki, bunuh semua 9 budak gu ini. Bab 354. Melihat bahwa Harvey membunuh 9 budak gu lainnya dalam sekejap, orang-orang yang dikelilingi oleh Harvey semuanya mundur ketakutan. Bahkan 10 budak gu teratas dari keluarga Miao bukanlah lawan dari anak ini, dan mereka hanya harus mati ketika mereka naik. Namun, mereka masih tidak khawatir. Bahkan jika anak ini bisa melewati jalan Changhong, dia tidak akan pernah menyakiti saudara Dulang dan yang lainnya, apalagi menyelamatkan orang. Lagi pula, kali ini keluarga Miao mengirim lebih dari 10 budak gu untuk membantu, serta 3 monster tua. Ketiga monster tua itu tidak hanya luar biasa dalam teknik gu, tetapi juga sangat kuat. Harvey melihat bahwa tidak ada yang mengepungnya lagi, dan dia tidak tinggal terlalu lama di jalan Changhong, dan langsung berlari menuju kamar dagang dinasti. Sudah cukup untuk menyerahkan pertempuran di jalan kepada saudara-saudara dari kamar dagang 5 naga. Bagaimanapun, budak-budak gu itu telah dibunuh sendiri. Tanpa ancaman dari budak-budak gu, mereka bisa bertarung sepuasnya. Petik 2. Misinya adalah untuk menyelamatkan Qin Hongye dan 6 orang. Berlari sepanjang jalan, Harvey segera sampai di ujung jalan Changhong. Sebuah clubhouse besar berlantai 6 dengan dekorasi mewah terletak di sana. Lampu neon di papan nama memancarkan 4 karakter besar Dynasty Club. Menarik. Mungkin Poison Wolf tidak pernah mengharapkan seseorang datang ke sini, jadi hanya ada 4 saudara kecil yang menjaga pintu. Siapa? Apa yang kamu lakukan? Petik 2. Melihat kemunculan Harvey yang tiba-tiba, keempat adik laki-laki itu datang. Harvey tidak berbicara omong kosong, dia mengulurkan tangannya, meraih tenggorokan kedua adik laki-laki itu, dan kemudian meremas leher mereka langsung dengan kedua tangan. Kamu. Petik 2. Serangan musuh. 2 saudara kecil lainnya menggigil ketakutan dan berbalik dan lari. Harvey menendang dengan kedua kakinya. Bang bang. Kedua adik laki-laki itu terbang ke clubhouse seperti bola meriam, jatuh ke tanah dan mati seketika. Pada saat ini, orang-orang di clubhouse terkejut dan berteriak terus-menerus. Harvey tampak acuh tak acuh, melangkah maju, menaiki tangga, dan melangkah ke clubhouse. Pada saat ini, penjahat elit kamar datong-datong bergegas keluar dari kelompok, menatap Harvey, ada lebih dari 30 orang. 30 orang aneh ini memang berbeda dari orang-orang di jalan Changhong. Masing-masing dari mereka telah berlatih seni bela diri kuno, dan kultivasi mereka berkisar dari hari-hari awal hingga hari-hari berikutnya setelah kesempurnaan agung. Siapa itu? Petik 2. Seorang pria tegap dengan celana ketat hitam dan rambutnya berdiri bertanya dengan suara yang dalam. Harvey. Petik 2. Harvey membisikkan 2 kata. Harvey. Petik 2. Bagaimana kamu bisa datang ke sini?
Petik 2. Ada apa, bukankah begitu banyak orang yang menghentikannya? Petik 2. 10 budak Gu teratas telah bergegas untuk membantu, bukankah mereka menghentikannya? Petik 2. Semua elit berbicara satu demi satu, jelas merasa sangat luar biasa. Mereka telah menerima berita bahwa Brother Poisonous Wolf telah membuat banyak jebakan, hanya menunggu Harvey untuk melemparkan dirinya ke dalam jaring. Tapi siapa tahu, Harvey benar-benar datang ke sini, dan tampaknya aman dan sehat. Harvey melirik orang-orang ini dengan ringan, mereka yang menghalangi saya, bunuh Wushe. Suara itu jatuh, dan ada suara. Bunuh. Para preman elit itu bergegas menuju Harvey tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mati. Petik 2. Harvey meludahkan sepatah kata pun, dan tubuhnya ditutupi dengan zenki hitam gelap yang kacau, seperti arus listrik hitam, berkedip di aula. Ketika Harvey muncul kembali, lutut yang ganas menghantam dada seorang pria. Puff. Petik 2. Orang gila darah di mulut pria itu, tulang dadanya hancur, dia jatuh langsung dan terbang keluar, langsung mati. Estetika kekerasan ditampilkan sepenuhnya pada saat ini. Persetan dengannya, orang. Orang lain terkejut pada awalnya, dan kemudian bergegas satu demi satu. Zan. Harvey berteriak keras, berbalik dan meninju, dan menghantam wajah seorang pria. Ah! Diiringi teriakan melengking, seluruh wajah pria itu roboh, terbang keluar, dan langsung mati. Segera, Harvey tidak berhenti, seperti seekor harimau yang memasuki kawanan, tinju yang menggelegar meledak. Bang-bang-bang pukulan berat terdengar terus-menerus di aula. Preman elit itu diledakkan seperti karung pasir sebelum mereka mendekati Harvey. Preman elit ini menabrak konter, dinding, langit-langit satu persatu, dan mati seketika. Hanya di bawah 1 menit. Kalau 1K. Ketika Harvey memelintir tenggorokan preman terakhir, semua 36 preman elit mati. Seluruh aula sudah berantakan, darah mengalir, seperti kuburan massal. Wajah dan tubuh Harvey juga berlumuran darah, benar-benar seperti neraka pembantaian Shuro. Pada saat ini, para pelayan, penjaga keamanan, dan tamu di clubhouse semua ketakutan dan bersembunyi di balik konter, menggigil. Harvey berjalan ke konter langkah demi langkah, meninggalkan jejak kaki merah di belakangnya. Dia melirik orang-orang ini dengan acuh tak acuh, dan bertanya dengan suara yang dalam, di mana serigala beracun. Aku. Ini. Di aula Yongle di lantai 6. Petik 2. Berkata, selamatkan kalian semua. Yang lain juga mengangguk. Harvey tersenyum sedikit, kalian lebih sadar akan urusan saat ini daripada serigala beracun. Petik 2. Melihat senyum di sudut mulut Harvey, tidak hanya semua orang tidak merasa nyaman, tetapi mereka merasa kedinginan di hati mereka. Jika ada setan di dunia, saya takut senyum setan seperti ini. Harvey tidak memperhatikan orang-orang ini, tetapi berbalik dan berjalan ke atas. Dalam proses naik ke atas, orang-orang terus bergegas ke Harvey, tetapi semua orang tidak bisa bergerak di tangan Harvey, dan mereka langsung dibunuh. Sepanjang jalan lurus, sepanjang jalan mayat, sepanjang jalan darah. Pada saat ini, Harvey berjalan di atas darah dan mayat, dan dia tidak berbeda dari iblis sungguhan. Segera, Harvey menginjakkan kaki di lantai 6. Melihat sekeliling, seluruh koridor penuh dengan orang. Mata Harvey dingin sampai ke tulang, dan suaranya serak, seolah-olah itu berasal dari jurang 9 ketenangan, kalian semua harus mati. Petik 2. Bunuh. Seorang pria dengan pedang panjang dan pedang basis kultivasi di hari-hari awal bawaan pria muda itu berteriak dan bergegas lebih dulu desir dengan satu pisau, kekuatannya berat, dan udara terkoyak seperti selembar kain karena kecepatan pisau terlalu cepat, udara menjadi panas, asap putih keluar, dan api merah menyala namun, pada saat pisau ditebas, Harvey sudah menggertak dirinya dengan kecepatan lebih cepat. Ketika Harvey muncul kembali, seluruh tubuh pria parubaya itu melayang di udara, dan pisau di tangannya berhenti dengan kaku di udara, tidak bisa jatuh. Pada saat barusan, Harvey telah mencubit tenggorokannya. Seorang seniman bela diri di hari-hari awal bawaan langsung terbunuh. Harvey membuangnya seperti anjing mati, dan melanjutkan. Menderita sampai mati. Pria parubaya lainnya dengan basis kultivasi di awal Siantian terbang, melambaikan kapak pendek yang terbuat dari baja di tangannya, dan menebas ke arah Harvey. Desir. Kekuatan kapak ini sangat ganas, dan cahaya hitam pekat terjalin pada bilah kapak, seolah-olah akan membelah gunung. Namun, pada saat kapak jatuh, Harvey hanya menoleh ke satu sisi dan menghindari amarahnya. Ledakan. Sebuah ledakan keras. Ada celah sepanjang 5 atau 6 meter di koridor. Ketika pria parubaya itu melihat Harvey menghindari kapak, dia membalik pergelangan tangannya dan menebas ke samping ke arah tubuh Harvey. Namun, saat dia mengayunkan kapaknya, dia tiba-tiba merasakan sakit di hatinya. Bab 355. Jelas, jantungnya diledakkan oleh Harvey dengan pukulan. Kedua tuan bawaan langsung terbunuh dengan cara ini. Semua orang tidak bisa berhenti gemetar, dan mereka merasa tidak nyaman bernapas, tenggorokan mereka kering, dan mereka tidak bisa mengeluarkan suara. Pada saat ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada diri sendiri. Apakah keputusan yang tepat bagi saudara serigala beracun untuk menarik anak ini? Bahkan jika 3 Master Gu Bumi dari keluarga Miao datang untuk membantu, apakah mereka benar-benar dapat membunuh anak ini? Pada saat ini, Harvey perlahan menarik tinjunya. Dengan senyum tegas di sudut mulutnya, dia mengaitkan jari-jarinya pada yang lain di koridor, ayo, lanjutkan. Petik 2. Pada saat ini, di ujung koridor, ada sebuah kotak di Yongle Hall. Kotak besar itu dipenuhi pria dan wanita dengan pakaian Cina.
Nyanyian, minum, dan mengobrol berkumpul bersama, membuat penggemar emas Zi mabuk. Di tengah sofa, duduk tiga pria tua berjubah hitam dengan sorban hitam melilit kepala mereka. Di sebelah setiap lelaki tua berjubah hitam duduk dua gadis yang tampak menawan, seksi dan berpakaian keren. Di sofa di kedua sisi, ada dua pria berbaju hitam ketat berlengan pendek dengan fisik yang kuat. Salah satu dari mereka memiliki kepala 1 inci dan bekas luka di wajahnya, seperti kelabang yang merayap di wajahnya. Yang satunya lagi memiliki kepala datar, hidung mancung, mata panjang dan sipit, kulit gelap, dan berpenampilan garang. Keduanya adalah dua jenderal di bawah kursi Song Qilin, serigala beracun dan elang hitam. Serigala beracun mengambil segelas anggur dan dengan hormat berkata kepada tiga lelaki tua berjubah hitam, Senior Miao Ze, Senior Miao Wei, dan Senior Miao Rui, saya bersulang untuk ketiganya. Jika pria itu Harvey datang nanti, dia harus mengandalkan ketiganya untuk menyingkirkannya. Itu benar, saya mendengar bahwa Harvey sangat terampil, dan bahkan He Pingcuan dari Asosiasi Seni Bela Diri Guangdong Selatan bukanlah lawannya. Petik 2. Jika itu aku dan Poison Wolf sendirian, aku khawatir aku tidak akan bisa membunuhnya. He Ying juga mengangkat gelas anggurnya dan menghormati ketiga lelaki tua berjubah hitam itu. Wajah Miao Ze memerah, dan dia melambaikan tangannya dengan angkuh, jangan khawatir, selama anak itu datang, kita pasti ingin dia datang. Dan pergi, Miao Wei mengulurkan tangannya dan menggosok gadis di sebelahnya, dan berkata dengan bangga, dia Pingcuan hanya memiliki nama palsu, dia tidak bertemu kita. Kalau tidak, teknik gua acak kami akan cukup untuk membunuhnya. Senior Miao Wei perkasa. Sihir senior Miao Wei tak tertandingi. Salam pria dan wanita muda lainnya mengangkat kacamata mereka satu demi satu. Segala macam sanjungan dan pujian. Bahkan gadis-gadis seksi di kedua sisi tersenyum dan membungkuk ke lengan Miao Wei. Meskipun Miao Wei sudah tua, dia tua dan kuat. Kuat, bahkan saudara Dulang dan saudara He Ying menghormatinya. Miao Wei memiliki senyum di wajahnya, dan dia sudah melayang. Nak kering dengan. Mengatakan itu, Miao Wei meminum semua anggur di cangkir. Pada saat ini, Miao Rui menyipitkan matanya dan berkata, kakak serigala racun, apakah kamu yakin anak itu akan datang? Petik 2. Siapapun yang memiliki kebijaksanaan tahu bahwa ini adalah jebakan, dapatkah dia ditangkap? Petik 2. Anak itu pasti akan datang. Petik 2. Dulang tersenyum muram, menatap Qin Hongye, yang meringkuk di sofa di sampingnya, dan berkata, karena wanita ini ada di sini, anak itu pasti akan datang. Aku tidak menyangka anak itu masih menjadi kekasih. Petik 2. Miao Rui mencibir, bagaimana seseorang yang melakukan hal-hal besar bisa terseret oleh cinta anak-anak mereka. Tampaknya Presiden Harvey yang dikabarkan tidak lebih dari itu. Petik 2. Hahaha. Petik 2. Serigala racun, elang hitam, Miao Ze, Miao Wei, dan pria dan wanita lain di dalam kotak semuanya tertawa terbahak-bahak. Tapi sekarang. Ledakan. Sebuah ledakan keras. Sebuah pintu kotak runtuh secara langsung. Tiba-tiba, suara di seluruh kotak berhenti tiba-tiba. Semua orang berbalik untuk melihat. Saya melihat sosok kurus, tinggi, berlumuran darah berjalan masuk. Harvey. Poison Wolf berseru kaget. Dia tahu bahwa Harvey akan datang, tetapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa Harvey akan datang begitu cepat. Saya telah mengirim lebih dari 3.000 orang untuk menghentikannya di Jalan Changhong, dan bahkan 10 budak gu teratas pergi untuk mendukung. Terlebih lagi, ada semua orangnya sendiri di clubhouse ini, mengapa dia tidak bisa menghentikannya? Bahkan jika tidak bisa dihentikan, setidaknya bisa memukulnya dengan keras, kan? Tapi mengapa anak ini tidak memiliki bekas luka di tubuhnya? Mungkinkah darah di tubuhnya milik orang lain? Pada saat ini, Poison Wolf memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang kekuatan Harvey. Seperti yang diharapkan dari kuda hitam yang menenangkan Nanyu hanya dalam waktu sebulan, itu benar-benar luar biasa. Namun, pria dan wanita cantik lainnya di dalam kotak memandang Harvey dengan jijik, dan wajah mereka penuh dengan senyum main-main. Dari sudut pandang mereka, dengan hadirnya 3 Master Gu keluarga Miao, anak ini akan hancur. Harvey tidak berbicara, hanya melirik kotak itu, matanya jatuh ke sofa, tubuhnya bergetar, dan pupilnya menyusut. Itu adalah Qin Hongye yang meringkuk di sofa. Pada saat ini, pakaian di tubuh Qin Hongye compang camping, dan kulit yang terbuka meninggalkan jejak berwarna darah, yang jelas merupakan tanda dipukuli. Wajah wanita itu pucat, bibirnya hitam, dan seluruh tubuhnya gemetar, dan dia diracuni oleh racun pada pandangan pertama. Wanita pada saat ini, seperti daun maple yang layu, telah kehilangan warna aslinya. Wanita ini enggan melukai dirinya sendiri, tetapi dia disiksa seperti ini hari ini. Kemarahan yang tak terkendali membara di dadanya. Sepasang mata dalam Harvey tiba-tiba melompat ke dalam nyala api hitam. Apapun yang kamu bisa datang padaku. Mengapa kamu ingin menyerang orang-orang di sekitarku? Petik 2. Harvey sepertinya berbicara pada dirinya sendiri, dan suara serak terdengar di dalam kotak, membuat seluruh suasana di dalam kotak adalah sangat menyedihkan dan membosankan. Dalam sekejap, seluruh kotak tampak tertutup bayangan. Serigala racun, elang hitam, Miao Ze dan yang lainnya merasa seolah-olah mereka memiliki sepasang mata iblis yang menatap mereka, membuat mereka panik. Mereka benar-benar tidak mengerti, ada begitu banyak orang di pihak mereka, dan Harvey hanya memiliki satu orang, tetapi mengapa dia bisa dihancurkan dalam aura?
Dulang menjadi tenang, menyalakan rokok, dan mencibir. Mereka yang melakukan hal-hal besar, jangan terpaku pada hal-hal sepele. Selama mereka dapat mencapai tujuan mereka, moralitas sungai dan danau adalah omong kosong bagiku. Harvey, saya tahu bahwa Anda sangat kuat secara pribadi. Jika kami hanya berurusan dengan Anda, kami benar-benar tidak dapat berbuat apa-apa tentang Anda. Namun, Anda memiliki kelemahan, yaitu, Anda terlalu emosional. Kakakmu, wanitamu, adalah milikmu kelemahan fatal. Jadi, tangkap saja saudara-saudara perempuan, apalagi yang bisa Anda lakukan selain menangkap mereka. Anda seharusnya melihat bahwa, kecuali wanita ini, tidak ada saudara laki-laki Anda di sini. Karena saya berani membiarkan Anda datang, saya secara alami siap sepenuhnya. 5 saudaramu ditahan olehku di tempat lain, selama kamu berani melakukan sesuatu kepada kami, aku akan membuat panggilan telepon dan 5 saudaramu akan dibunuh. Jadi, bahkan jika Anda datang, apa yang bisa Anda lakukan? Bisakah Anda menyelamatkan wanita Anda? Bisakah kamu menyelamatkan saudaramu? Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu kecuali disiksa sampai mati oleh kami. Berbicara, serigala beracun itu mengeluarkan seteguk asap, dan tertawa muram. Presiden Harvey, bukankah kamu sangat baik? Petik 2. Sekarang Anda adalah banteng untuk menunjukkan kepada kami. Black Hawk melanjutkan dengan mengejek. Bab 356. Presiden Harvey, siapa yang bisa kamu selamatkan? Petik 2. Presiden Harvey, jika aku jadi kamu, aku akan segera berlutut dan bersujud dan memohon belas kasihan, sehingga aku bisa menyelamatkan hidupku. Tidak mudah bagi seorang pahlawan untuk menyelamatkan. Kecantikan, Harvey Huichang, apakah Anda pikir Anda dapat menyelamatkan saudara laki-laki dan perempuan Anda dengan darah Anda? Petik 2. Presiden Harvey, Anda pikir tidak ada seorang pun di Guangdong Selatan yang dapat menyembuhkan Anda, dan tidak seorang pun di Guangdong Barat yang dapat menyembuhkan Anda? Apakah Anda terlalu naif? Petik 2. Para pria dan wanita muda di dalam kotak semua setuju. Jika sebelumnya, mereka benar-benar tidak berani begitu sombong di depan Harvey. Tapi sekarang, Harvey adalah harimau yang jatuh ke pinggang, dan naga yang jatuh ke dalam kawanan, mereka tidak keberatan jatuh ke dalam lubang. Apakah ada yang lebih menyenangkan daripada melihat raja sebuah provinsi bersujud memohon belas kasihan di depannya? Mendengar kata-kata serigala beracun, Harvey ragu-ragu. Satu sisi adalah orang kepercayaannya, yang lain adalah saudaranya. Tidak sulit baginya untuk menyelamatkan Qin Hongye. Namun, jika Qin Hongye diselamatkan, Zhao Tianxun dan Wang Qi akan terbunuh, yang membuatnya malu. Pria serigala beracun ini benar-benar licik, dia bahkan memikirkan metode ini untuk berurusan dengan dirinya sendiri. Saya tidak tahu apakah Guo Mengcuan dan yang lainnya telah menemukan keberadaan Zhao Tianxun. Jika Guo Mengcuan dan yang lainnya menyelamatkan Zhao Tianxun dan yang lainnya, jebakan yang dibuat oleh serigala beracun tidak akan ada artinya. Melihat Harvey ragu-ragu, semua orang yang hadir bahkan lebih bangga. Serigala beracun itu menyilangkan kaki erlang, seolah-olah dia telah memilih Harvey. Dia tersenyum dingin dan berkata, Presiden Harvey, selama kamu patuh sekarang. Berlutut dan bersujud kepadaku dan memohon belas kasihan, lalu biarkan aku mematahkan anggota tubuhmu, hapus kultivasimu, serahkan kamar dagang 5 naga, aku tidak akan bermain dengan wanitamu, dan tidak akan membunuh saudaramu, bagaimana kalau itu? Petik 2. Harvey. Jangan. Petik 2. Pada saat ini, Qin Hongye, yang meringkuk di sofa, berkata dengan lemah, jangan pedulikan aku. Petik 2. Diam, Jalang, siapa yang menyuruhmu berbicara? Petik 2. Seorang gadis dengan rok pendek bergegas dan menamparkan wajah Qin Hongye dengan tamparan di wajahnya. Banting. Ledakan renyah terdengar di dalam kotak. Qin Hongye menjerit kesakitan, 5 sidik jari yang jelas muncul di wajahnya, dan jejak darah tumpah dari sudut mulutnya. Semua gadis di dalam kotak terkikik. Mereka merasa sangat senang ketika melihat Qin Hongye dipukuli. Menyebut wanita ini lebih cantik dan lebih baik dari mereka. Qin Hongye menatap gadis ini dengan dingin. Meskipun matanya kehilangan warna, dia penuh dengan niat membunuh. Yo, kamu berani menatapku. Kenapa aku tidak bisa membunuhmu? Gadis. Berok pendek itu memarahi, mengangkat kakinya dan menendang perut bagian bawah Qin Hongye. Petik 2. Qin Hongye berteriak, karena gigitan cacing di tubuhnya membuatnya merasa tak tertahankan. Gadis-gadis itu tertawa lebih cemerlang. Serigala beracun dan He Ying tidak berbicara, mereka hanya memandang Harvey dengan penuh minat. Semakin Harvey menderita, semakin bersemangat mereka. Dahinya meledak, dan dia mengeluarkan 2 kata. Petik 2. Gadis dengan rok pendek tersenyum, menginjak sepatu hak tinggi, memutar pinggangnya, dan berjalan menuju Harvey. Nak, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan kakak dulang? Cepat berlutut dan bersujud. Namun, pada saat ini, ada panggilan telepon. Harvey mengeluarkan ponselnya dan meliriknya, lalu menyambungkannya. Yah, bagus, kamu sudah bekerja keras. Petik 2. Sial, ini waktunya untuk menjawab telepon. Ibuku memukulmu sampai mati. Gadis berok pendek itu berjalan mendekat dan langsung menamparkan Harvey. Namun, pada saat gadis dalam rok pendek itu menamparkan, Harvey mengangkat tangannya yang lain dengan kecepatan lebih cepat dan membuangnya. Terkunci. Ledakan. Gadis dengan rok pendek terbang keluar dan menabrak dinding yang jaraknya lebih dari 20 meter. Ketika gadis dengan rok pendek jatuh ke tanah, semua orang melihat ke atas dan merasakan detak jantung mereka berhenti untuk waktu yang singkat.
Gadis dengan rok pendek tiba-tiba melebarkan matanya, memutar kepalanya 180 derajat, dan mati. Ah! Petik 2. Gadis-gadis lain berteriak kaget dan menyentuh leher mereka tanpa sadar, merasa bahwa jiwa mereka akan ketakutan. Harvey, kamu berani melakukannya. Petik 2. Serigala beracun itu tiba-tiba menjadi marah, jelas tidak menyangka York berani melakukannya dalam keadaan seperti itu. Apakah kamu tidak peduli dengan kehidupan kakakmu dan wanita itu? Petik 2. Black Hawk juga tiba-tiba berdiri. Bukankah kelemahan anak ini adalah saudara laki-laki dan perempuannya? Apa yang sedang terjadi? Anak ini masih ragu-ragu sekarang, mengapa dia begitu tegas sekarang? Harvey mengabaikan auman keduanya sama sekali, tetapi perlahan-lahan menyingkirkan ponselnya dan berkata dengan ringan, tidak ada dari kalian yang ingin keluar dari sini hidup-hidup malam ini. Petik 2. Kalau begitu, kamu akan mati untukku dulu. Ayo pergi, elang. Hitam berteriak keras, menginjak tanah dengan kedua kakinya, dan melompat tinggi, benar-benar seperti elang yang melebarkan sayapnya, dan menerkam ke arah Harvey. Pada saat menerkam Harvey, elang hitam langsung memobilisasi budidaya tahap tengah bawaan, memadatkan kemarahan abu-abu, dan meraih tenggorokan Harvey dengan satu cakar. Mati. Harvey meludahkan sepatah kata, dan bergegas ke atas. Setelah mengejutkan cakar tajam yang menonjol dari elang hitam, dia langsung menekan kepala elang hitam dengan satu tangan, dan membantingnya ke meja kopi. Pong! Sebuah retakan tumpul terdengar. Elang hitam yang perkasa dan mendominasi barusan berubah menjadi mayat tanpa kepala dan jatuh ke tanah. Ah! Jeritan ketakutan bergema. Elang hitam, yang basis kultivasinya berada di tahap tengah bawaan, terbunuh dalam sekejap seperti ini. Dan masih terbunuh oleh paku yang begitu kejam. Meskipun mereka selalu mendengar desas-desus tentang Harvey, mereka juga tahu bahwa orang ini tegas dan kejam. Tetapi setelah melihatnya dengan mata kepala sendiri hari ini, mereka hanya mengerti kengerian Harvey yang sebenarnya. Ini hanya untuk memperlakukan kehidupan manusia sebagai master dan membenci orang biasa. Bunuh. Pada saat ini, 8 elit di tahap awal Xiantian yang menjaga di dalam kotak mengeluarkan belati mereka pada saat yang sama dan menyerang Harvey. Mati! Teriak Harvey, tanpa omong kosong, dia bergegas dan meninju, tanpa menggunakan ki sejati, hanya menggunakan kekuatan fisik untuk bertarung dengan cara yang paling primitif. Pada saat ini, Harvey tampaknya telah jatuh ke dalam keadaan gila, dengan keras melampiaskan kemarahan yang telah ditekan di dalam hatinya barusan. Bang bang bang! Suara pukulan berat terdengar di dalam kotak. 8 orang bisa saja terbunuh seketika, tetapi Harvey membutuhkan beberapa menit untuk membunuh mereka. Ketika Harvey berhenti, Dulang dan yang lainnya mendongak, merasa ngeri dan pucat. Tubuh 8 orang ini telah terdistorsi melampaui penampilan manusia, dan wajah mereka benar-benar berbeda. Anak laki-laki dan perempuan muda lainnya di dalam kotak semuanya ketakutan dan bersembunyi di sudut, tidak berani bergerak. Mereka ingin lari, tapi tidak bisa. Karena Harvey terhalang di pintu. 3 senior, anak ini gila, iblis, cepat dan bunuh dia. Dulang juga sangat ketakutan sehingga dia menggigil, dia dengan cepat melangkah mundur, dan berteriak pada 3 lelaki tua berjubah hitam Miao Ze, Miao Wei, dan Miao Rui. Kakak serigala racun, dan semuanya, yakinlah, bersama kami di sini, kami akan dapat membuatmu tetap aman. Miao Ze berkata dengan suara yang dalam, lalu melangkah keluar. Bab 357. Terkunci. Sebuah ledakan. Seluruh kotak terkejut. Lantai di bawah kaki Miao Ze hancur, dan asap hitam menyebar darinya, menyapu ke arah Harvey. Di mana kabut hitam tersapu, semua kursi sofa di dalam kotak digerogoti satu persatu, dan mayat yang jatuh ke tanah langsung dimakan, dan bahkan tulangnya dimakan bersih. Adapun minuman di atas meja, langsung menjadi gelap gulita. Jelas, kabut hitam ini terdiri dari serangga terbang hitam yang tak terhitung jumlahnya. Serangga terbang ini tidak hanya sangat beracun, tetapi juga memiliki kekuatan serangan yang sangat menakutkan. Harvey baru saja memperhatikan ketiga orang tua ini. Budidaya ketiga orang tua ini berada di tahap akhir Xiantian, dan dengan teknik Bu mereka, kekuatan tempur yang sebenarnya mungkin telah melampaui Xiantian. Melihat bahwa Miao Ze sudah mulai, serigala racun dan yang lainnya yang bersembunyi di belakang segera bersemangat. Mereka memang ketakutan oleh Harvey sekarang, tapi sekarang, ketakutan Harvey di hati mereka telah hilang. Miao Ze adalah master Gu bumi dari keluarga Miao. Tidak hanya kultivasinya yang tinggi, tetapi keterampilan Gu-nya adalah yang terbaik. Menurut mereka, tidak peduli seberapa kuat Harvey, dia pasti akan mati. Wajah Harvey tenggelam, dia meraih sofa tempat Qin Hongye berbaring, dan langsung menariknya ke belakang. Segera, Harvey langsung memobilisasi Chaos Truki dan meninju. Ledakan. Dengan pukulan, itu seperti naga gila yang pergi ke laut, membawa momentum untuk menghancurkan orang mati dan menghancurkan semua serangga terbang hitam. Dalam sekejap, serangga terbang yang mengaum semuanya dipenggal dan berubah menjadi kelompok kabut darah. Ini. Petik 2. Miao Ze tampak terkejut, jelas tidak menyangka Harvey akan membunuh begitu banyak serangga Gu dengan begitu mudah. Cacing Gu ini telah dibudidayakan sendiri selama bertahun-tahun, dan masing-masing sangat berharga dan kejam. Sekarang Harvey membunuh begitu banyak sekaligus, itu membuatnya marah. Bocah bau, aku akan membunuhmu. Miao Ze meraung, sosoknya melintas, dan dia menyapu lurus ke arah Harvey. 1000 telapak tangan racun. Dengan teriakan keras, Miao Ze memukul Harvey dengan telapak tangan. Suara mendesing. Dengan satu telapak tangan, kabut beracun berwarna-warni berguling ke arah Harvey.
Selain itu, telapak tangan ini tidak hanya sangat beracun, tetapi juga kuat dan sangat cepat. Wajah Dulang sangat gembira, 1000 telapak tangan racun, senior Miao Ze adalah salah satu keterampilan unik dari keluarga Miao. Tidak mungkin anak ini menghindari telapak tangan ini. Dia tidak punya pilihan lain selain membawanya dengan keras. Apalagi, sekali dia membawanya dengan keras, dia akan diserang oleh gas beracun dan mati seketika. Pria dan wanita lain segera menjadi bersemangat ketika mereka mendengarnya. Bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia. Semua orang berteriak dalam hati mereka, ingin melihat kematian tragis Harvey. Tetapi pada saat ini, yang mengejutkan semua orang adalah bahwa Harvey berdiri di sana tanpa bergerak, dan sepertinya dia tidak pernah berpikir untuk menghindarinya sama sekali. Ini membuat Poison Wolf dan yang lainnya lebih bahagia. Anak ini hanya mencari kematian. Namun, pada saat Miao Ze menamparkan telapak tangannya, Harvey juga mengangkat telapak tangannya, mengerahkan Taiko Truki, dan menyapanya. Blue Thunder Palm. Petik 2. Dalam sekejap, telapak tangan kanan Harvey tampak berubah menjadi sepotong jasper, dan busur cian menyala, menyilaukan. Melihat ini, Miao Ze sedikit terkejut, tetapi dia masih tertawa terbahak-bahak. Bocah bau, kamu berani menamparku, mencari kematian. Detik berikutnya. Bang! Kedua telapak tangan terbanting bersama. Kabut beracun berwarna-warni terjerat dengan kilat biru, dan ledakan keras terdengar. Kekuatan yang menyebar dari tabrakan kedua telapak tangan bahkan lebih ganas dan menakutkan. Bum bum bum. Bola lampu, TV, dan sofa di dalam kotak semuanya meledak, dan retakan muncul di dinding. Miao Ze berpikir bahwa kabut beracun dapat mengalir ke tubuh Harvey di sepanjang telapak tangannya, tetapi siapa yang tahu bahwa kabut beracun itu benar-benar terhalang, dan dia tidak bisa mendekati tubuh anak ini sama sekali. Bagaimana mungkin? Petik 2. Hati Miao Ze bergetar, dan wajahnya sangat berubah. Dia dulu lemah dalam pertempuran jarak dekat, tapi sekarang dia gagal dengan satu gerakan, dia dalam bahaya. Tidak baik. Mundur. Dia mengerutkan kening dan hendak mundur. Namun, tepat saat dia akan berhenti. Sebuah teriakan liar bergema. Ledakan guntur. Dalam sekejap, busur listrik di telapak tangan kanan Harvey berubah menjadi arus listrik yang tebal, membungkus seluruh tubuh Miao Ze, seperti guntur gila yang jatuh dari langit, menghantamnya. Tidak. Miao Ze menjerit nyaring. Tidak bagus. Miao Ze dalam bahaya. Miao Wei dan Miao Rui berteriak, dan mereka semua menggunakan teknik Gu untuk menyerang Harvey. Dalam sekejap, sekelompok kabut beracun yang terdiri dari serangga terbang emas yang tak terhitung jumlahnya dan sekelompok kabut beracun yang terdiri dari serangga terbang putih yang tak terhitung jumlahnya terjalin, seolah-olah berubah menjadi ular piton platinum, bertabrakan dengan Harvey. Pada saat ini, serigala beracun dan yang lainnya bersembunyi di belakang tercengang. Tidak heran keluarga Miao bahkan tidak dapat menandingi beberapa keluarga kelas 2 di Guangdong Barat dalam hal kekayaan, tetapi mereka dapat menjadi keluarga teratas di Guangdong Barat, bersaing dengan Xie dan Tao. Teknik membunuh Gu yang luar biasa semacam ini tidak sebanding dengan keluarga manapun di Guangdong Barat. Saya lebih suka mengacaukan 4 besar daripada mengacaukan keluarga Miao. Pepatah yang sudah lama beredar di Guangdong Barat ini sebenarnya bukan sekadar omongan. Namun, ketika piton raksasa platinum ini terdiri dari serangga terbang yang tak terhitung jumlahnya bergegas, itu langsung diblokir oleh guntur hijau yang menyebar. Pom pom pom. Seiring dengan suara ledakan yang tumpul, saya melihat piton platinum ini, yang panjangnya sekitar 10 meter, berubah menjadi awan darah dan tersebar di udara. Guntur hijau menakutkan yang melilit telapak tangan Harvey dan menyebar akhirnya berhenti pada saat ini. Miao Wei, Miao Rui, Dulang dan yang lainnya mengangkat mata mereka dan melihat ke atas, dan ekspresi ngeri yang dalam muncul di wajah mereka. Pada saat ini, Miao Ze telah dihancurkan menjadi kok oleh King Lei, dan dia benar-benar mati. Terutama serigala beracun dan lainnya, mereka merasa lebih takut dan ngeri. Miao Wei dan Miao Rui juga memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Kekuatan anak ini di depan mereka telah melampaui imajinasi mereka. Harvey mengangkat matanya untuk melihat mereka berdua, dan berkata dengan acuh tak acuh, selanjutnya, siapa yang akan mati? Petik 2. Bocah bau, kamu terlalu sombong. Serangga terbang menyelimutinya seperti kabut emas, dan kemudian tersapu. Menuju Harvey. Suara mendesing. Busur cahaya keemasan melewati udara, dan dalam sekejap, Miao Wei melewati lebih dari 10 meter. Cakar beracun-beracun. Desir. Miao Wei mengayunkan cakar, dan serangga terbang emas mengembun menjadi cakar beracun emas besar, seperti cakar hantu kerangka, dan melengkung ke arah kepala Harvey. Harvey mendengus dingin, tangan kanannya berubah menjadi cakar, memobilisasi ki sejati primordial, dan kilat Qian langsung berubah menjadi nyala Qian, langsung menyerang. Penangkap naga kuno. Syah. Api Qian menyapu langit, dan suara robekan memekik. Antara petir dan flint. Cakar naga Qian dan cakar hantu emas bertabrakan. Ledakan dahsyat dan gelombang udara yang bergejolak, semua serangga terbang emas yang terbungkus tangan Miao Wei terbakar abis. Tanpa perlawanan dari serangga terbang emas, cakar naga Qian menabrak cakar dagingnya. Ah! Miao Wei berteriak kesakitan, seluruh lengannya terbakar sampai ke titik daging, darah menetes, menakutkan. Bab 358. Pada saat ini, Miao Wei menjadi gila. Apa yang terjadi dengan anak ini, mengapa ada guntur dan api?
Bahkan jika basis kultivasi anak ini berada di alam Yuan-Yuan, ia dapat mengubah ki-nya menjadi kenyataan, tetapi mengapa ki-nya dapat diubah menjadi dua atribut? Menakjubkan. Pada saat ini, tidak hanya Miao Wei sendiri, tetapi juga Miao Rui, Dulang dan yang lainnya pingsan. Kematian Miao Ze telah mengecewakan kepercayaan diri mereka. Dan sekarang, hanya dengan satu tatap muka, salah satu lengan Miao Wei tidak berguna. Monster macam apa anak ini? Namun, pada saat ini, Miao Rui juga dengan cepat melancarkan serangan. Jika Anda tidak mengambil inisiatif untuk menyerang lagi, saya khawatir semua orang yang hadir hanya akan menemui jalan buntu. Suara mendesing. Dengan ledakan Sonic Boom, Miao Rui telah melewati lebih dari 10 meter. Gu Shen Quan. Teriak dengan marah. Ledakan. Miao Rui langsung memutar pukulan dan menghantamkannya ke dada Harvey. Dengan satu pukulan, serangga terbang putih yang tak terhitung jumlahnya, ular berbisa, kalajengking beracun, dan kelabang terjalin dalam awan kabut putih, berubah menjadi badai racun dan berbondong-bondong ke Harvey. Cakar beracun jiwa. Miao Wei juga mengerahkan ki sejatinya secara ekstrim, mengubah tangan kirinya menjadi cakar, mengubahnya menjadi cakar hantu kerangka emas, dan menggenggamnya ke arah Harvey. Satu pukulan dan satu cakar menyerang pada saat yang sama, dan kekuatan yang meletus sangat menakutkan. Ledakan. Seluruh kotak bergetar, dan bola lampu di langit-langit meledak seketika. Ubin di tanah juga pecah sepotong demi sepotong. Dulang dan yang lainnya tercengang, dan mereka terlalu takut untuk berbicara. Menghadapi kegilaan keduanya, Harvey tetap tenang dan tenang, tanpa rasa takut. Harvey mengubah tangan kirinya menjadi cakar, memobilisasi api cian, mengepalkan tangan kanannya, memobilisasi kekuatan kekacauan hitam, dan menyerang secara langsung. Dong-dong dengan dua suara benturan keras, cakar beracun dan tinju beracun yang dihantam oleh Miao Wei dan Miao Rui langsung hancur, dan kemudian mereka berdua langsung tersingkir. Ledakan keduanya menabrak dinding dan pingsan, meludahkan darah di mulut mereka, dan mereka sudah terluka parah. Ketika Dulang dan yang lainnya melihat ini, mereka sangat ketakutan hingga pingsan. Kedua Master Gu Bumi bergandengan tangan untuk menyerang, tidak hanya tidak dapat melukai Harvey, tetapi Harvey lumpuh. Kupikir teknik Gu keluarga Miao sangat kuat, ternyata sangat rentan, aku sangat kecewa. Petik 2. Kata Harvey ringan, lalu mengambil langkah ke arah Miao Wei dan Miao Rui berjalan ke tempat di mana dua di antaranya jatuh. Melihat Harvey mendekat, Miao Wei dan Miao Rui tidak lagi memiliki keberanian untuk melawan lagi, tetapi segera bangkit dan bergegas menuju pintu, siap untuk melarikan diri. Bisakah kamu lari? Petik 2. Harvey tersenyum dingin, mengejarnya, meraih bagian belakang leher Miao Wei, dan membantingnya ke tanah. Dengan suara peng, kepala Miao Wei langsung berbunga, dan dia mati total. Adapun cacing Gu yang keluar dari tubuh Miao Wei, dan kabut beracun yang menyebar, mereka sama sekali tidak berpengaruh pada pihak lain. Ah! Petik 2. Miao Rui menjerit ngeri, kakinya lemas, dan dia merosot ke tanah. Kamu tidak datang ke sini. Kamu tidak bisa membunuhku. Petik 2. Saat Miao Rui berbicara, dia bergerak menuju pintu, wajahnya yang semula kemerahan sekarang pucat. Tidak bisa membunuhmu. Petik 2. Harvey menyipitkan mata dan tersenyum, beri aku alasan. Petik 2. Miao Rui menelan ludah dan berkata dengan suara gemetar, aku anggota keluarga Miao bahwa tidak ada yang berani menyinggung. Jika kamu membunuhku, keluarga Miao kami tidak akan membiarkanmu pergi. Petik 2. Bahkan jika aku melepaskanmu, kamu akankah keluarga Miao membiarkanku pergi lagi? Petik 2. Harvey bertanya acuh tak acuh. Miao Rui memutar matanya dan dengan cepat menjawab, selama kamu membiarkan aku pergi, aku bisa berpura-pura tidak ada yang terjadi hari ini, dan aku tidak akan memberitahu keluarga. Mulut Harvey melengkung menjadi senyum kejam, tidak. Maaf, bahkan jika Anda keluarga Miao melepaskan saya tidak akan membiarkan Anda keluarga Miao. Petik 2. Suara itu tidak selesai. Harvey langsung menghancurkan kepala Miao Rui dengan telapak tangannya. Setelah itu, Harvey mengibaskan darah di tangannya dan berbalik untuk melihat Poison Wolf dan yang lainnya. Siapa lagi yang bisa melindungimu sekarang? Petik 2. Harvey bertanya, lalu berjalan menuju Poison Wolf dan yang lainnya. Jatuhkan tiba-tiba, pria dan wanita berpakaian Cina yang mengikuti serigala beracun untuk menonton kesenangan segera berlutut di tanah. Presiden Harvey, tolong selamatkan hidup kami tidak pernah berpikir untuk menjadi musuhmu. Ya, Presiden Harvey, itu bukan urusan kami, kamar datong-datong yang ingin berurusan denganmu, kami ayo bergabung. Dalam kesenangan, perlakukan kami seperti kentut dan biarkan kami pergi. Presiden Harvey, kami tidak berani lagi, tolong lepaskan kami. Bukankah kalian semua ingin aku mati sekarang? Sudah terlambat untuk meminta belas kasihan sekarang. Petik 2. Mata Harvey acuh tak acuh, tanpa jejak emosi, dan kemudian dia melangkah keluar. Boom terdengar, ubin di tanah hancur, berubah menjadi batu padat, dan menembak pria dan wanita ini dengan pakaian indah. Kepulan. Darah berceceran di mana-mana, dan batu menghantam tubuh orang-orang ini seperti peluru, dan kemudian mereka jatuh ke tanah dan mati. Tiba-tiba, di dalam kotak besar, hanya Poison Wolf yang tersisa berdiri di sana. Harvey bisa saja membunuh serigala beracun itu secara langsung, tetapi dia tidak melakukannya. Membunuhnya seperti ini terlalu murah untuk orang ini. Pembunuhan harus dihukum. Apa yang diinginkan Harvey adalah agar orang ini mati dalam keputusasaan dan pingsan.
Serigala racun, bagaimana perasaanmu ketika melihat temanmu jatuh di depanmu satu per satu? Petik 2. Harvey bertanya sambil tersenyum. Serigala beracun menekan rasa takut di hatinya, menggigit kepalanya, dan menyeringai, Harvey, aku benar-benar tidak berharap kamu dapat mengabaikan hidup dan mati saudaramu. Seperti yang diharapkan. Dari pria yang menenangkan Nanyu dalam waktu singkat. Waktu dan menjadi Raja Nanyu, benar saja, Anda memiliki keberanian. Namun, bahkan jika Anda menyelamatkan wanita Anda, 5 saudara laki-laki Anda akan mati karena Anda. Pada saat itu, jika orang-orang dari kamar dagang 5 naga tahu bahwa kamu bersedia mengorbankan saudaramu untuk seorang wanita, mereka akan melakukannya bagaimana menurutmu? Selain itu, aku mendapatkannya dengan menyeret 5 saudaramu untuk dikuburkan bersamaku sebelum aku mati. Ayo, kamu bisa membunuhku sekarang, dan sebagai selama aku mati, kelima saudaramu tidak akan selamat. Petik 2. Serigala racun, apakah kamu benar-benar berpikir kamu memiliki inisiatif? Petik 2. Harvey menyalakan sebatang rokok dan bertanya sambil tersenyum. Apa artinya? Petik 2. Serigala beracun mengerutkan kening, merasa sedikit tidak nyaman. Harvey memberinya perasaan bahwa dia terlalu tenang. Harvey mengeluarkan kepulan asap, saya akan memberi Anda kesempatan untuk menelepon sekarang, tetapi saya ingin melihat apakah kelima saudara laki-laki saya akan mati. Petik 2. Dulang tidak mengatakan banyak omong kosong, dan dengan cepat mengeluarkan ponselnya. Dan membuat panggilan. Apa yang membuatnya merasa aneh adalah tidak ada yang menjawab telepon sama sekali. Dia menelepon beberapa kali lagi, tetapi tidak ada yang menjawab. Apa yang terjadi di sini? Petik 2. Pada saat ini, serigala beracun itu panik. Harvey dengan bercanda tersenyum dan berkata ringan, maaf, Asosiasi Wushu Guangdong Barat telah mengirim seseorang untuk menyelamatkan saudaraku setengah jam yang lalu. Petik 2. Apa? Petik 2. Ada di bawah kendalimu. Petik 2. Petik 2. Harvey terkekeh, kamu pikir semuanya ada di bawah kendalimu. Faktanya, kamu hanya mainan di telapak tanganku. Jangan khawatir, tidak akan lama sebelum Song Qilin akan turun untuk menemanimu. Petik 2. Harvey, aku akan membunuhmu, Dulang sangat marah. Dan langsung mengerahkan kultivasi Mixiantiannya secara ekstrim, melompat dan meninju dahi Harvey. Kematian. Petik 2. Harvey hanya mengangkat tangan kanannya dan menunjukkan jari telunjuknya. Memanggil. Busur listrik Qian ditembakkan, langsung menembus kepala serigala beracun, dan jatuh dengan keras ke tanah. Sampai mati, Poison Wolf tidak bisa mengerti mengapa rencananya akan gagal. Mati gelisah. Segera, kesadarannya menghilang dan dia meninggal. Satu jari, Master Slash. Bab 359. Melihat serigala racun jatuh, ekspresi Harvey tidak berfluktuasi. Orang ini sudah mati. Siapa yang menyuruhnya memprovokasi siapa yang tidak baik, tetapi dia ingin memprovokasi dirinya sendiri. Namun, tepat saat Harvey hendak berbalik, sebuah panggilan masuk ke ponsel Dulang. Harvey membungkuk untuk mengambil telepon dan meliriknya, ide peneleponnya adalah Song Ye. Orang ini seharusnya Song Qilin, Presiden Kamar Datong-Datong. Meskipun saya selalu mendengar nama orang ini, saya tidak pernah berurusan dengannya secara pribadi. Harvey menyipitkan matanya, lalu menjawab telepon. Serigala racun, apakah semuanya sudah selesai? Sebuah suara serak datang. Harvey tidak mengeluarkan suara, dan ujung telepon yang lain sunyi. Setelah 1 menit, suara serak itu terdengar lagi. Harvey. Petik 2. Song Qilin, kamu cukup pintar, dan kamu menebak itu aku dalam waktu singkat. Petik 2. Harvey tersenyum dan melanjutkan, maaf, Song Qilin, orang yang kamu kirim mungkin tinggal di kota gajah selamanya. Petik 2. Benarkah? Biarkan mereka tinggal di sana. Namun, Harvey, pertempuran di antara kita baru saja dimulai, jangan terlalu berpuas diri. Petik 2. Suara Song Qilin rendah. Apakah ini baru permulaan? Petik 2. Harvey tersenyum dan berkata, tapi mengapa menurutku ini akan segera berakhir? Petik 2. Akhirnya. Petik 2. Song Qilin tertawa, Harvey, kamu baru saja memenangkan permainan. Pada akhirnya, siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah masih harus dilihat. Petik 2. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Petik 2. Kita lihat saja. Setelah selesai berbicara, Harvey dan Song Qilin menutup telepon hampir bersamaan. Harvey menyipitkan matanya dan menghembuskan asap panjang. Song Qilin memang raksasa yang telah berdiri di Guangdong Barat selama lebih dari 10 tahun. Dan temperamennya sangat bagus. Ming Ming sangat marah sehingga dia bisa berbicara sendiri dengan tenang. Namun, Harvey tidak bermaksud takut. Sejak perang dimulai, tidak ada alasan untuk berhenti. Sepertinya bahwa Song Qilin harus dihancurkan sesegera mungkin. Orang ini adalah ancaman. Setelah Harvey mematikan puntung rokok, dia bergegas ke sisi Qin Hongye. Pada saat ini, wanita itu sudah pingsan, dan napasnya dalam bahaya. Dari waktu ke waktu, Harvey tidak ragu-ragu lagi, dan dengan cepat mengeluarkan jarum perak untuk wanita akupuntur. Setelah beberapa saat, serangga terbang hitam terbang keluar dari mulut wanita itu. Harvey langsung mengulurkan tangannya dan meremasnya. Serangga terbang sampai mati. Kemudian, Harvey memberi wanita itu suntikan lagi untuk mengobati luka di tubuh wanita itu. Cedera. Setelah beberapa akupuntur, wajah wanita itu akhirnya mendapatkan kembali warna darah, dan bibir hitamnya menjadi kemerahan lagi.
Setelah memeriksa wanita itu tubuh dan memastikan tidak ada masalah serius, Harvey lega. Mungkin keracunan untuk waktu yang lama, wanita itu masih koma dan tidak bangun. Setelah meletakkan jarum perak, Harvey mengambil wanita itu dan meninggalkan klub dinasti. Ketika Harvey datang ke Jalan Changhong, dia melihat bahwa pertempuran di jalan telah berakhir. Di tanah, darah mengalir, dan mayat ada di mana-mana. Sebagian besar anggota kamar Datong-Datong telah dimusnahkan, dan sepertiga sisanya telah menyerah. Semua saudara dari kamar dagang lima naga diam-diam menyaksikan Harvey mendekat, dengan ekspresi hormat di wajah mereka. Mereka tahu bahwa jika presiden tidak merusak kepercayaan orang-orang ini di kamar Datong-Datong, mereka tidak akan menang dengan mudah. Harvey melirik semua orang dan berkata dengan keras, "Saudara-saudara, pertempuran malam ini dimenangkan oleh upaya bersama semua orang. Saya bangga dengan Anda. Saya harap Anda dapat mempertahankan keadaan ini sampai kita mengalahkan 3 raksasa lainnya di Guangdong Barat. Injak kaki Anda." "Ya, Presiden." Ribuan orang menjawab serempak. Setelah itu, Harvey menoleh untuk melihat lebih dari 1,000 pria kamar Datong-Datong yang menyerah, dan berseru, "Di masa lalu, Anda adalah anggota kamar Datong-Datong, tetapi di masa depan, Anda akan menjadi anggota kamar Datong. Kamar dagang Wulong. Song Qilin mengirim Anda untuk berurusan dengan saya, tidak diragukan lagi memperlakukan Anda sebagai umpan meriam. Di matanya, Anda hanyalah bawahan dan alat. Dan saya berbeda dari Song Qilin. Selama Anda benar-benar menyerah kepada saya dan kamar dagang lima naga, maka kamu adalah saudara-saudaraku. Jika tidak, siapapun yang memiliki 2 hati akan membunuh tanpa ampun. Aku bersumpah setia kepada Presiden Harvey." Semua orang di kamar Datong berlutut dengan satu lutut, dan mereka dengan tulus diyakinkan. Faktanya, mereka juga mengerti sekarang bahwa karena Master Song tidak mengirim siapapun untuk membantu, dia sudah menyerah pada mereka. Karena itu, daripada mati dengan cara yang tidak jelas, lebih baik mengikuti pemuda ini, dan mungkin memiliki masa depan yang lebih cemerlang. Mereka juga ingin tahu seberapa jauh pemuda yang mempesona ini bisa melangkah di masa depan. Harvey mengangguk, lalu meletakkan Qin Hongye di kursi belakang mobil dan pergi dari Jalan Changhong. Adapun membersihkan medan perang dan mengurus pemakaman, tentu saja saudara-saudara dari kamar dagang lima naga akan mengurusnya. Sekarang dia harus bergegas kembali ke Zero Bar untuk merawat Zhao Tianxun dan Wang Qi. Lebih dari 4 pagi, Harvey pergi ke Zero Bar. Sebaliknya, ratusan murid asosiasi Wushu Guangdong Barat berdiri di pintu, dengan Guo Mengcuan dan Chu Sangyong memimpin. "Tuan Harvey." Melihat Harvey kembali, keduanya langsung menyapanya. Guo Mengcuan segera mulai melaporkan, "Tuan Harvey, 2 jenderal lain dari kamar Datong-Datong, anjing ganas dan ular berbisa, serta 700 orang dan 10 budak Miao dari kamar Datong-Datong, semuanya dibunuh oleh kami. Zhao Tianxun dan Wang Qi semuanya dibunuh oleh kami. Saudara-saudara, kami telah menyelamatkan mereka. Belum lama ini, saya juga meminta praktisi pengobatan Tiongkok lama kami dari Asosiasi Wushu untuk mendiagnosis dan mengobati mereka, tetapi racun Miao keluarga terlalu sombong, dan kami tidak ada hubungannya." Petik 2. "Terima kasih, semuanya," kata Harvey, dan kemudian bergegas ke bar. "Saya melihat Zhao Tianxun, Wang Qi, Zhang Mang, Zhang Xiong dan Wu Yupeng terbaring di sofa, tidak sadarkan diri." Memang, seperti yang dikatakan Guo Mengcuan, Zhao Tianxun dan Wang Qi dalam kondisi yang sangat buruk, wajah dan bibir mereka hitam, jelas racunnya lebih dalam. Kelima orang tersebut sudah dalam kondisi kritis dan harus segera ditangani. Tanpa ragu-ragu, Harvey mengeluarkan tas kain dan membentangkannya. Setelah itu, Harvey dengan cepat memobilisasi ki sejati primordial, dan dengan lambaian tangannya, jarum perak membungkus ki sejati Qian dan melompat ke udara. Segera, Harvey melambaikan tangannya lagi. Set. Satu demi satu, seperti hujan meteor jarum perak, mereka jatuh pada saat yang sama, menembus titik akupuntur yang berbeda dari 5 orang. Karena racun dari 5 Zhao Tianxun berbeda, metode perawatannya juga berbeda, dan perawatannya bahkan lebih sulit. Ya Tuhan, terlalu baik bagi Tuan Harvey untuk memberikan suntikan kepada 5 orang sekaligus. Petik 2. Guo Mengcuan tercengang dan tidak bisa menahan diri untuk berseru. Tuan Harvey tidak hanya kuat dalam seni bela diri, tetapi juga dalam keterampilan medis. Saya mengagumi. Chu Sangyong juga menghela nafas. Murid-murid lain dari Asosiasi Wushu Guangdong Barat juga terkejut. Dalam persepsi mereka, tidak peduli seberapa kuat seorang dokter, mereka hanya dapat mendiagnosis dan merawat 1 pasien dalam 1 waktu. Tetapi Harvey benar-benar merawat 5 pasien sekaligus, yang luar biasa. Di waktu berikutnya, Harvey mempertahankan konsentrasi mutlak, 5 jarum jatuh setiap kali, dan jarumnya akurat. Melihat Harvey menerapkan akupuntur, semua orang yang hadir merasa seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan seni, dan mereka kagum. Perawatan intensitas tinggi berlangsung selama lebih dari 20 menit sebelum berakhir. Saat ketika Harvey menutup jarum. Puff. Petik 2. Zhao Tianxun dan 5 lainnya memuntahkan seteguk darah hitam merah pada saat yang sama, bangun dari koma. Bab 360.